Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurmafirah dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tutorial GeoGebra. Kalau dari tutorial yang sebelum-sebelumnya kita masih berada di grafik 2 dimensi, sekarang kita akan coba ke grafik 3 dimensi. Nah, caranya untuk memunculkan grafik 3 dimensi, kita klik view. Nah, di sini kita pilih 3D graphics yang ini. Atau bisa juga dengan Ctrl Shift 3. Ya, kita klik. Nah, dia akan muncul di sebelahnya. Nah, bagaimana cara menggambar bangun 3 dimensi di grafik ini? Sebenarnya di toolbarnya sudah ada tools yang bisa digunakan untuk menggambar bangun 3 dimensinya. Bisa menggambar kerucut atau limas, prisma, dan lain sebagainya. Nah, kita coba ke piramid dulu dari yang basic. Kita coba membuat kubus ya. Atau di sini cube. Nah, nanti kita tinggal pilih saja di mana sisi-sisinya, berapa sisi kubusnya, tinggal kita klik. Misalkan saya pilih di sini dan di sini. Nah, dia akan langsung muncul kubusnya. Kemudian di grafik yang 2 dimensi ini adalah muncul tampak bawahnya dari kubus yang kita buat di grafik 3 dimensi. Nah, di sini di grafik 3 dimensi ini kita bisa putar-putar. Kita bisa lihat dari atas, bawah, samping, kanan, kiri. Atau kalau misalkan mau melihat dia berjalan sendiri, itu bisa. Tinggal kita klik 2 kali, langsung geser aja yang cepat. Dia bisa mutar. Seperti ini. Enaknya dengan grafik 3 dimensi ini kita bisa melihat bangunnya dari semua sisi. Kalau di grafik 2 dimensi kan hanya satu sisi saja. Nah, ini itu sisi alasnya atau sisi yang paling bawah. Karena di grafik 2 dimensi hanya punya 2 sumbu koordinat, yaitu X dan Y. Dia tidak punya sumbu Z. Seperti itu. Kemudian selain menggambar kubus, kita bisa menggambar apa lagi? Kita juga bisa menggambar balok sebenarnya di sini. Tapi di pilihan toolbarnya di sini tidak ada balok ya. Jadi caranya kita harus menggambar dulu poligon atau persegi panjang yang akan menjadi alas dari baloknya. Kita gambar poligon di grafik 2 dimensi. Misalkan kita mau buat alasnya di sini. Di sini, kemudian ini, lalu di sini, dan ini. Nah, setelah itu kita ke grafik 3 dimensinya, kita klik bidangnya, lalu di sini piramid tadi kita klik ke extrude to prism or cylinder, jadi membuat prisma atau tabung. Kita klik saja. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan tingginya. Jadi misalkan kita mau buat tingginya 3 satuan, klik saja 3, lalu kita klik OK. Dia akan terbentuk sebuah balok ya dengan alasnya tadi persegi yang sudah kita gambar, kemudian tingginya adalah 3 satuan. Seperti yang sudah kita ketikkan tadi waktu ada dialog altitude itu. Cara menggambar prisma seperti ini atau balok. Nah, kalau misalkan prisma yang lain, prisma segi 3 misalkan, bisa saja kita buat prisma segitiga masih dengan cara yang sama. Kita gunakan poligon, terus kita gambar saja segitiganya. Ini. Kemudian, nah nanti kita klik di
grafik 3 dimensinya. Nah, kita klik extrude to prism lagi. Lalu akan muncul dialog altitude-nya. Kita masukkan misalkan 1 satuan. Kita klik OK. Nah, dia akan jadi prisma segitiga dengan tinggi 1 satuan. Seperti ini. Lalu kita bisa buat apa lagi? Kalau kita mau buat tabung, bisa saja dengan cara yang sama untuk membuat tabung. Berarti nanti kita akan buat lingkarannya di sini. Pertama kita buat lingkaran dulu. Kita buat silinder. Nah, radiusnya misalkan mau 2. Kita klik OK. Nah, akan jadi tabungnya. Jadi kalau tadi kita menggunakan tab yang silinder ini, kita diminta untuk memilih 2 titik. Nah, 2 titik itu yang akan menjadi tinggi dari tabungnya. Nah, setelah memilih 2 titiknya, kita akan diminta untuk mengisi jari-jari berapa yang kita butuhkan. Jadi kenapa posisi tabungnya seperti ini? Karena tadi saya mengeklik tingginya itu dia ada di 2 dimensi ya. Jadi hanya di sumbu X dan Y. Sehingga posisi tabungnya miring atau horizontal. Seperti itu. Lalu untuk membuat kerucut, kita klik cone ini. Sama, untuk membuat kerucut kita diminta untuk menentukan 2 titik, kemudian menentukan radiusnya. Misalkan di sini ya. Nah, kita minta radiusnya 1 mungkin. Kita klik, dia akan jadi kerucut dengan posisi yang horizontal, sama seperti tabung tadi. Jadi kalau kita mau buat bangunnya vertikal, itu kita harus mengeklik 2 titiknya, kita harus menentukan 2 titiknya itu yang di sumbu Z agar dia bisa tegak atau vertikal. Kalau kita hanya bermain di 2 sumbu X dan Y saja, dia akan horizontal atau tidur ya, bahasanya seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu tutorial GeoGebra kali ini, yaitu membuat bangun 3 dimensi, bangun ruang 3 dimensi. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.